Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa. Saya dari Prodi PIAWUD. Dosen pengampu saya adalah Lapisa MED. Mata kuliah saya ambil sekarang adalah Metode Pengetahuan Kualitatif PAWUD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan yaitu tentang perkembangan otak anak menurut Al-Quran. Tahap-tahap perkembangan otak menurut Al-Quran itu yang pertama yaitu mencakup tentang perkembangan otak pada masa janin. Perkembangan janin dalam rahim menurut Islam salah satunya disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ayat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Dan selanjutnya yaitu adalah sel saraf otak mulai berkembang. Nah teman-teman, sejak kapan sih sel saraf otak itu mulai berkembang? Sel saraf otak anak mulai berkembang yaitu sejak kandungan ibu berusia 2-3 bulan. Sel saraf otak anak janin sudah berkembang dan terus berlanjut hingga berbentuk berbagai struktur otak sampai nyaris sempurna menjelang kelahiran. Perkembangan sel-sel otak janin dibentuk sejak usia 3-4 bulan kandungan ibu. Kemudian setelah lahir sampai umur 34 tahun, jumlahnya bertambah dengan cepat hingga mencapai miliaran sel. Tetapi belum ada hubungan antara sel tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah perkembangan otak anak pada masa kanak-kanak. Perkembangan otak pada masa kanak-kanak ini dimulai dari tahap perkembangan otak pada masa bayi, yaitu pada masa bayi yang baru lahir sekitar 25% dari berat otak orang dewasa. Pada tahun kedua, otak sekitar 75% berat otak orang dewasa. Dua perkembangan kunci selama 2 tahun. Pertama, mencakup selabung mielin, yaitu lapisan sel lemak yang mempercepat impuls elektrik sepanjang akson, dan ikatan sinapsis puncak berlebihan produksi. Sinapsis di daerah yang berhubungan dengan visual terjadi sekitar bulan keempat setelah kelahiran, diikuti oleh pemutusan secara bertahap hingga bertahun-tahun pertengahan dan akhir prasekolah. Dan selanjutnya yaitu adalah perkembangan otak pada masa kanak-kanak. Dimulai dari usia 3 hingga 6 tahun. Pertumbuhan yang paling cepat terjadi di area lobus frontal yang terlibat dari perencanaan dan pengaturan tindakan baru dan dalam mempertahankan perhatian terhadap tugas. Kemudian, otak itu memiliki beberapa bagian, diantaranya yaitu ada cerebrum, ganglia basalis, brainstem, dan cerebrum. Selanjutnya adalah Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 12-19. Dalam Surah Al-Luqman ayat 12-19 ditegaskan tentang pembinaan anak pasca natal, yaitu tahap menyusui dan tidak disusui ketika berusia 2 tahun. Ada pula pembinaan didaktis berupa pendidikan tauhid, ibadah, dan akhlak. Relevansi pembinaan anak dengan pendidikan pranatal bahwa sebagai calon ibu dan calon ayah harus memikirkan berbagai pendekatan termasuk kultural dalam rangka mempersiapkan kebersihan hati, jasmani, dan rohani, serta menambahkan keinginan rencana memiliki momongan. Dan ketika dalam fase kandungan, ibu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah berupa ibadah dan perilaku sesuai akhlak yang baik, makan dan minum yang sehat dan bergizi. Baiklah, dari paparan yang saya berikan tadi dapat diambil kesimpulan yaitu otak adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan harus menjaga keseimbangan fisik dan psikis setiap individu, khususnya pada anak yang baru tumbuh dan berkembang menuju generasi yang sehat dan berlaku yang baik dan berpikir yang luas. Lingkungan yang sehat akan mempengaruhi tumbuh kembang otak, di samping genetik bawaan dari kedua orang tuanya. Baiklah, sekian paparan yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.